Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Dialog Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. Dialog Pagi Toli Toli Bual Parigi Mautong, hari ini lintas pagi Toli Toli dengan topik tentang perempuan berdaya Indonesia sejahtera. Nah, tentunya apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan juga dipenuhi oleh energi positif. Pendengar, perkenalkan saya Emi Darmoswito, bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kali ini. Kenapa saya katakan spesial? Karena saya bersama dengan perempuan-perempuan yang luar biasa. Dan tentu saja topik yang akan kita angkat hari ini sangat inspiratif dan relevan untuk kita semua, khususnya tentunya untuk para perempuan hebat yang sedang mendengarkan acara ini. Hari ini kita akan membahas tema tentang perempuan berdaya Indonesia sejahtera. Iya, pendengar, kita tahu bahwa perempuan bukan hanya pilar keluarga, tapi juga penopang bangsa. Ketika perempuan diberdayakan, bukan hanya dirinya yang maju, tetapi juga masyarakat, baik negara akan ikut bergerak menuju kesejahteraan. Bahkan ya, negara akan ikut maju bergerak menuju kesejahteraan. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu pemberdayaan perempuan, bagaimana peran strategis perempuan dalam pembangunan, serta tantangan dan peluang yang masih harus dihadapi bersama. Dan tentunya pendengar, saya tidak sendiri. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa tentunya, dan tentunya akan berbagi tentang wawasan, pengalaman, serta inspirasi untuk kita semua. Baik, saya akan perkenalkan narasumber ini, ada yang langsung hadir di studio dan juga by Zoom. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu yang sudah hadir di studio dulu ya, tentunya ada Ibu Ramla Darise selaku aktivis perempuan. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat selalu Ibu ya. Semangat. Baik. Nggak sedang, masih kerap. Baik, yang selanjutnya tentunya kami sudah juga tersambung kali ini dengan Nyonya Sinta Bowo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol by Zoom. Baik, Assalamualaikum Ibu Sinta Bowo. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar Ibu? Cantik sekali juga pagi ini Ibu ya. Masya Allah, cantik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami di RRI. Iya. Dan baik, setelah menyapa Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, yang tentunya juga Ibu Bupati Kabupaten Buol, saya ke Nyonya Caroline Besar Bantilan selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli Toli. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Caroline. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pokoknya pagi hari ini wanita-wanita cantik yang luar biasa ya. Seperti kalau Ibu Caroline kan, siapa yang tidak kenal ini, hampir setiap event ini pasti ada namanya Ibu di situ. Luar biasa ya. Baik, dan selanjutnya ini ada Ibu Puji selaku Sekretaris 2 DWP Kabupaten Toli Toli, juga by Zoom. Assalamualaikum Ibu Puji. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi buat semuanya. Baik.
Tentu. Baik, tentunya hari ini pendengar, nanti Anda yang akan bertanya juga bisa melalui line telepon 082194830965 atau di 085343831230. Dan sebelumnya tentunya diucapkan juga selamat Hari Dharma Wanita Nasional 5 Agustus 2025. Dan baik, tentunya saya yang pertama ini ke Kabupaten Buol ya, tepatnya untuk Ibu Sinta Bowo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol. Nah, berbicara tentang perempuan berdaya Indonesia Sejahtera. Apa yang menjadi program di sana sehingga itu bisa mengembangkan untuk perempuan-perempuan itu lebih berdaya lagi? Program apa saja yang sedang dibina di sana, Ibu? Iya, itu penggerak PKK yang masuk di pendidikan dan keterampilan, yaitu Rumah Belajar Ibu Cerdas. Tujuannya pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga. Jadi kegiatannya kami nanti PKK dasar dan digital, pelatihan dan keterampilan memasak, kerajinan, sama edukasi pengasuhan anak berbasis gender. Iya. Kalau di bidang ekonomi kita masuk di program UMKM. Dari ekonomi kegiatannya pendampingan usaha ramah manajemen keuangan digital sama kami yaitu Posyandu. Tujuannya meningkatkan akses kesehatan dan Iya. Baik, itu beberapa program yang tengah berjalan ini Ibu ya. Sementara berjalan. Ini agak putus-putus di awal tadi suara Ibu Sinta Bowo ya. Ini bagus. Ini agak putus-putus mungkin jaringan ini. Kan kayaknya di kabupaten turun naik tuh. Iya. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Saya ke Ibu Caroline ya. Halo Ibu Caroline. Iya, halo. Iya. Ibu Caroline, kalau berbicara tentang perempuan ini tentunya perempuan ini bagaimana perempuan berdaya sehingga nanti Indonesia maju. Nah, kalau dari Ibu Caroline Besar Bantilan ini selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, kegiatan apa saja yang sekarang tengah dilakukan ini? Apalagi ini hari ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, iya. Ibu ya. Baik, silakan Ibu. Untuk Kabupaten Toli-Toli seperti apa gambarannya? Iya, untuk Kabupaten Toli-Toli PKK di bawah kepemimpinan Ibu Sriyanti dan Parba. Jadi sudah banyak program-program yang dijalankan, termasuk penyuluhan, ya, peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Di bidang pendidikan juga ada, di bagian kesehatan juga. Di pola asuh, untuk pola asuh, bagaimana pola asuh anak, dan yang terakhir itu yang paling baru minggu lalu dilaksanakan itu adalah penting, yaitu kesehatan perempuan dan anak, program orang tua asuh cegah stunting. Iya. Itu beberapa program juga yang bersentuhan langsung pemberdayaan untuk perempuan Ibu ya? Iya, betul. Iya, baik. Saya ke ini dulu, ke Ibu Ramla Darise selaku aktivitas perempuan yang hadir langsung di studio ini. Walaupun cuma sendiri Ibu ya, kita berdua berhadapan-hadapan. Nanti yang lainnya kita bersama Ibu Caroline, bersama Ibu Sinta dan juga Ibu Puji by Zoom. Nah, tentang perempuan berdaya Indonesia Sejahtera, kalau Ibu Ramla Darise selaku aktivis perempuan yang ada di Toli-Toli, mungkin bisa digambarkan seperti apa sih perempuan-perempuan saat ini, terutama Ibu terlibat langsung dalam aktivis perempuan ini sudah sejak kapan? Kemudian apa saja yang dilakukan oleh aktivis perempuan ini di Toli-Toli? Keadilan.
Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara terkait saya sebagai aktivis perempuan, mungkin saya sudah bergerak dari tahun 2000, sekitaran 2017, 2018. Jadi dalam hal ini kami sebagai perempuan, maksudnya saya pribadi yang merasa terpanggil melihat perempuan-perempuan yang ada di daerah Kabupaten Toli-Toli yang biasanya atau mungkin takut untuk mengeluarkan isi hatinya terkait apa yang dialami, baik terkait kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam hal yang lain. Karena saya melihat kalau untuk daerah Toli-Toli sendiri banyak sudah perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan-perempuan yang mampu untuk berdaya. Namun di sisi lain banyak yang kurang memperhatikan terkait bagaimana kondisi-kondisi perempuan-perempuan lain yang masih ada di bawah garis, istilahnya bukan sih di bawah, masih takut untuk bersuara, masih takut untuk melakukan hal-hal yang lain. Namun kami sendiri juga terkadang mendapat kendala di luar sana karena biasanya kami hanya sebatas memberikan pendampingan, memberikan masukan kepada perempuan-perempuan, ayo perempuan itu harus berani, jangan pernah takut untuk menyuarakan apa yang harus kita keluarkan. Karena itu tadi yang saya bilang, banyak perempuan-perempuan yang masih takut, dan di sisi lain masih banyak perempuan-perempuan yang sudah cerdas, yang sudah istilahnya sudah berilmu, yang sudah kurang memperhatikan. Itu saja. Jadi kalau kita melihat kondisi Toli-Toli, ya apalagi Toli-Toli dikenal banyak dengan pernikahan dini dan perceraian paling terbesar mungkin kita di sini, perceraian di usia dini. Karena itu tadi. Karena di satu sisi perempuan tidak mampu untuk menyuarakan apa sih yang ada dalam hati saya itu. Jadi itu saja dulu. Iya, jadi memang berarti aktivis perempuan ini perannya cukup besar juga ya. Ada berapa anggotanya Ibu? Kalau saya sendiri, kita ada beberapa, satu teman saya ada di Palu, jadi beliau sekarang lebih menetap di Palu. Cuma kalau ada memang yang urgent, biasanya kita tetap komunikasi untuk saling bertemu. Dan ada beberapa juga perempuan yang mendukung, yang walaupun tidak masuk di dalam komunitas kami, tetapi banyak memberikan saran. Saya memberikan saran. Kalau di sisi sebenarnya sih saya untuk pendampingan, saya ini bukan orang hukum sebenarnya. Saya ini malah ke orang ekonomi. Tetapi berarti pakai hitung-hitungan ekonomi ini Bu ya? Bukan juga, tapi karena melihat dengan kondisi kita, terlalu banyak perempuan-perempuan yang istilahnya dianggap hanya sebatas yang bisa diperdaya, padahal perempuan itu harusnya berdaya, bukan diperdaya ya. Bukan diberdaya, diperdaya. Bukan diperdayakan. Diberdayakan. Harus diberdayakan ya, seperti itu. Baik, ini tanggapan dari Ibu Caroline dulu, baru saya ke Ibu Puji ya, selaku Sekretaris 2 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toli-Toli. Terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Ramla tadi tentang perempuan ya, sebenarnya apa saja hambatan yang dihadapi perempuan, terutama yang ada di Toli-Toli dalam mencapai kesejahteraan tersebut, Ibu Caroline? Kalau untuk di Toli-Toli ya Bu ya, sebenarnya betul seperti yang kata tadi Ibu aktivis, di Toli-Toli itu sebenarnya karena saya kebetulan juga dari PKK, dari GOW, dan saya melihat langsung dan ikut serta dalam memberdayakan perempuan itu sendiri. Sudah banyak kegiatan, sudah banyak juga usaha yang dilakukan untuk bagaimana supaya perempuan-perempuan di Toli-Toli ini bisa berdaya. Banyak juga sudah dilibatkan perempuan-perempuan Toli-Toli untuk berdaya, baik itu dalam pembangunan kota, daerah, baik itu dalam bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka sendiri, bagaimana meningkatkan kesehatan keluarga anak, anak sehat gitu kan, sudah banyak. Cuma memang hal itu tidak bisa hanya dilakukan sekali terus dilepas. Memang
ada kegiatan yang perlu dilakukan berulang kali. Karena kadang kita hanya sekali melakukan, terus kita lepas, mentalnya mereka itu belum terbentuk begitu. Jadi memang harus ada usaha, tidak cuma sekali. Jadi memang harus terus-menerus kita dorong. Nah, PKK itu kan tugasnya menghayu-hayu. Ayo, kita mensupport, kita motivasi. Seperti itu. Jadi itu harus dilakukan terus-menerus, continue gitu. Nggak bisa sekali aja terus putus, itu nggak bisa. Iya, jadi memang tugas atau peran dari PKK itu menghayu-hayu, mengajak ibu-ibu berperan aktif begitu, Ibu ya. Itu. Baik, saya ke Ibu Puji nih selaku Sekretaris 2 DWP Kabupaten Toli-Toli. Halo Ibu Puji. Iya, halo Mbak Ini. Iya, kalau Ibu Puji sendiri selaku Sekretaris 2 DWP Kabupaten Toli-Toli, kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan Toli-Toli itu menjangkau sampai kemana saja, Ibu? Oh ya, kalau untuk DWP ya Bu, kami izin ini menjelaskan terlebih dahulu bahwa Dharma Wanita Persatuan itu adalah organisasi kemasyarakatan yang membina dan menaungi istri ASN, dalam hal ini adalah istri PNS dan P3K dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ada beberapa kegiatan kami yang sudah diatur dalam ADART Dharma Wanita, bahwa program-program untuk pelaksanaan kegiatan DWP, terutama untuk pemberdayaan perempuan yang dalam hal ini adalah istri-istri ASN tersebut yang menjadi anggota kami. Ada beberapa program, misalnya kalau di bidang pendidikan itu kami punya program sekolah yang dikelola atau dibina. Jadi kami itu punya sekolah binaan PAUD, kalau untuk di Toli-Toli jumlahnya 2. Kemudian untuk bidang ekonomi kami program kegiatan usaha. Misalnya dalam kegiatan yang real itu kami melakukan basar dalam setiap event-event yang kami lakukan. Gunanya adalah untuk memperkenalkan atau membiasakan anggota kami untuk berwirausaha. Itu adalah salah satu cara kami untuk mendekatkan mereka pada hal-hal yang sifatnya peningkatan keluarga. Kemudian di bidang ekonomi ini juga kami punya yang namanya program ekonomi produktif. Kami melakukan pelatihan-pelatihan pada anggota untuk bagaimana bisa menciptakan suatu produk yang layak jual, sehingga nantinya itu akan menjadi ide usaha bagi anggota kami. Selain itu untuk bidang sosial budaya ada program ketahanan keluarga. Di situ kami untuk peningkatan iman dan takwa anggota, kami melaksanakan kegiatan seperti pengajian rutin, tiap tanggal 1 kami rutin, setiap bulan melakukan pengajian, yaitu untuk agar kualitas spiritual dari anggota kami menjadi lebih baik. Selanjutnya ada juga program kepedulian dan kesetiakawanan. Biasanya kami ini rutin melakukan kegiatan yang sifatnya sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang membutuhkan maupun panti-panti asuhan, dan juga kemana ya, misalnya bakti-bakti sosial lain yang sifatnya untuk masyarakat luas. Selain itu juga kami itu serta biasanya dalam peringatan hari-hari besar. Kira-kira itu kegiatan yang kami lakukan saat ini. Ya, bisa dikatakan sangat sibuk ini ibu-ibu tim penggerak PKK ini ya. Setiap hari ada kegiatannya pasti Ibu Puji ya. Dharma Wanita, Ibu. Dharma Wanita. Oke. Oh, Dharma Wanita Kabupaten. Oke, baik. Iya, saya tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Puji selaku Sekretaris 2 Dharma Wanita Persatuan, bukan PKK ya, Kabupaten Toli-Toli. Begitu banyak sekali program-program juga yang dilakukan untuk pemberdayaan perempuan. Sama dengan menghayu-hayu perempuan juga untuk mari kita bangkit, mari kita bersama-sama berbuat tentunya untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga, begitu Ibu ya. Iya, baik. Saya ke Ibu Bupati Buol ini, Ibu Sinta Bowo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol. Ibu Sinta masih bersama kami?
Ya, masih. Iya, baik Ibu Sinta, seperti apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kami juga pagi ini. Nah, menurut Ibu Sinta, bagaimana dengan peran pendidikan dalam memberdayakan perempuan, terutama perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Buol, serta apa strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan politik yang bisa melibatkan perempuan, Ibu? Baik, kalau sendiri di Kabupaten Buol, kami sementara jalan itu tentang Andini ya. Ini seminar tentang kesehatan, terus di sekolah-sekolah, nama kegiatan kami sementara. Karena memang kayaknya di Kabupaten Buol ini kekerasan dan maaf seksual ya, anak mohon maaf ya. Nah, jadi sama pernikahan dini Ibu. Jadi di Kabupaten Buol gebrakan sosialisasi seperti itu Ibu. Kemudian gebrakan sosialisasinya seperti apa? Karena memang hampir sama ya Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli itu angka pernikahan dini juga masih bisa dikatakan tinggi. Kemudian juga seperti yang disampaikan tadi, kekerasan seksual itu masih terkadang masih ada. Nah, bagaimana agar perempuan itu bisa menyuarakan begitu, Ibu? Ya, makanya kami di Gerak PKK ada. Jadi ini lagi sementara berjalan baru satu sekolah karena kebetulan kemarin pas ada kegiatan libur. Jadi insya Allah lagi ke 10 kecamatan. Oke, semoga 10 kecamatan itu semuanya nanti bisa terjangkau dan bisa memperoleh manfaat dari sosialisasi tersebut, Ibu ya. Iya. Iya, baik. Saya ke aktivis perempuan lagi ini karena kita berbicara tadi mengenai diskriminasi dan juga kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, menurut Ibu bagaimana cara untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan tersebut? Karena disampaikan tadi ini aktivis perempuan ini betul-betul dari jiwanya, dari hati seperti Ibu katanya ini bukan sarjana hukum tetapi sarjana ekonomi, tapi terpanggil untuk bagaimana perempuan itu mau bersuara ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau yang saya dengar tadi dari penjelasan dari Ketua Tim Penggerak PKK Buol, itu saya apresiasi sekali karena dengan dari awal dari sekolah menengah atas mungkin itu yang harus lebih ditekankan bagaimana perempuan-perempuan jangan sampai terjadi kekerasan seksual. Jadi mulai dari dasar kita ajarkan bagaimana mereka bisa bersuara jika di saat mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Karena kebanyakan juga banyak di usia-usia seperti itu, di usia-usia sekolah SMA, sekolah-sekolah remaja, di situ kan yang banyak terjadi kekerasan seksual atau pembulian. Biasanya kan banyak perempuan-perempuan seperti itu. Jadi dari anak SMA itu yang harus kita ajarkan mereka bagaimana mereka bisa bersuara. Karena kebanyakan anak-anak, ya saya ambil contoh tahun kemarin pada saat penerimaan mahasiswa baru di kampus kami, kebetulan di fakultas kami. Dia itu saya tidak perlu sebut lagi dia asal sekolahnya di mana, cuma dia merasa dia selalu dibully, jadi dia kayak malu, minder untuk bersuara. Karena itu tadi, jadi pemahaman ini harus disampaikan mereka dari di usia remaja, bahwa ayo kalian tidak mengapa untuk bersuara karena suara kalian itu berharga untuk didengar oleh orang lain. Jangan sampai sudah kejadian misalnya pelecehan seksual sudah berlarut-larut baru itu diketahui oleh orang. Tetapi bagaimana di awal pada saat pembulian atau pada saat ada yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ayo bersuara. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat angka pernikahan dini di Toli-Toli kan ini terlalu banyak. Jadi itu tadi. Jadi mungkin pernikahan dini di sini bukan karena kemauan orang tua untuk menikahkan di usia remaja, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang mengakibatkan pernikahan dini tadi itu. Jadi memang langkah awal yang harus
kita antisipasi bersama, baik kami sebagai aktivis perempuan maupun tim penggerak PKK maupun Dharma Wanita, adalah mencoba dimulai dari anak-anak usia remaja, terlebih lagi perempuan, karena banyak perempuan yang masih malu-malu. Tidak perlulah anak remaja, kita yang sudah ibu-ibu, yang sudah di usia-usia masih banyak yang takut untuk bersuara, walaupun sudah mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sini bukan bukan hanya sebatas fisik, tetapi fisik juga kan, verbal. Verbal itu kan adalah kekerasan. Jadi bagaimana kita menyuarakannya? Ini tadi banyak perempuan-perempuan yang sudah mendapat hal-hal seperti itu tapi takut untuk bersuara, malu untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Jadi di sini kami sebagai aktivis perempuan, kami tidak langsung bertanya misalnya, ibu diperlakukan seperti apa sih di rumah, tetapi bagaimana kita dari hati ke hati kita cerita. Baik. Jadi seperti apa. Iya. Dan kami hanya sebatas untuk melakukan bahwa ibu jika di saat mendapatkan perlakuan seperti itu silahkan sampaikan. Kalau malu karena di sini kan kita sudah ada DP3A, ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sana saya anggap sudah bisa untuk melakukan mediasi. Jadi seperti itu. Baik, ini di line telepon kami sudah ada yang bergabung, penelpon dari Kota Palu. Ada Pak Rusli di Palu. Pak Rusli. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada keempat narasumber kami, wanita-wanita cantik luar biasa. Silahkan apa yang ingin ditanyakan Pak Rusli? Iya, terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya ini karena putra daerah jadi setiap hari bersuara juga di radio. Senang dan tidaknya tetap bersuara. Iya. Ya, jadi begini. Karena ini putra daerah Buol dari Toli-Toli menyimak semua apa yang sudah disiarkan oleh radio. Ini saya sangat tertarik dengan perempuan luar biasa. Kalau bagi saya ini bukan luar biasa lagi, tapi luar biasa. Karena di sana ada Ibu Bupati, ada Sekretaris Dharma Wanita, ada siapa lagi? Ibu Wakil Bupati Toli-Toli, kan ya? Ibu Wakil Bupati Toli-Toli, ada lagi aktivis perempuan. Ini bukan luar biasa, terluar biasa ini. Itu. Jadi begini, begitu banyak program yang sudah dicanangkan, yang sudah siap, bahkan yang sudah berjalan. Saya berpikir begini. Kalau tadi ini terlalu banyak dipermasalahkan perkawinan dini ya, perkawinan dini dan ada juga pelecehan seksual. Ini saya rasa yang pertama harus kita jalani dulu ini adalah dari kedua orang tuanya. Di desa itu saya tahu persis ini Toli-Toli ini. Di desa itu ibu-ibu PKK yang ada di desa itu cuma nama yang ada. Orangnya di mana? Dharma Wanita ada, orangnya di mana? Rasa Wisma ada tapi orangnya tidak ada. Nah ini semua yang harus kalau program-program itu, ayo mari kita jalan ke desa-desa untuk memberikan dikumpul semua ibu-ibu di situ untuk diberikan pengertian terlebih dahulu supaya jangan terjadi lagi seperti itu. Ada pemerkosaan, ada perkawinan. Jadi mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana undang-undang perkawinan yang akan digerakkan sekarang. Umur berapa dari BKKBN dan umur berapa yang harus dari Kementerian Agama yang harus menikah dan tidaknya. Dan seperti itu. Kalau hanya di sekolah, mohon maaf ini Ibu Bupati, kalau hanya di sekolah itu kadang kita sampaikan dengan anak-anak, tapi anak-anak tidak sampaikan kepada kedua orang tua. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk melakukan, mereka bisa lupa. Okay. Apalagi kalau di rumah, kalau begini ya, mohon maaf sedikit lagi Ibu Yani. Ya. Jadi apalagi kalau di rumah kedua orang tuanya itu tidak menyenangkan kedua. Anak-anak ini kan sifat meniru. Kalau anak di rumah itu istri turun dari rumah tidak diketahui suami turun dari rumah tidak diketahui istri, terjadi segala macam yang akan tidak diinginkan kan seperti itu. Makanya olehnya itu yang kedua itu saya katakan tidak semuanya ini perempuan ini menjadi tonggak perjuangan bangsa, menjadi kalau ini perempuan ini jaya, negara akan jaya. Kalau perempuan ini rusak ini negara. Nah,
mari kita selamatkan mereka-mereka ini, baik yang dari bawah sampai ke atas. Oke, barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli yang ada di Palu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rusli. Sebelum ke Ibu Bupati Buol juga Ibu Sinta Bowo, saya ke Ibu Karolin dulu selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli. Ibu Karolin, terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Rusli, tanggapannya seperti apa Ibu? Kalau yang tadi dikatakan Pak Rusli itu, memang kan kita untuk mencegah pelecehan seksual sama halnya dengan stunting ya, itu kompleks sifatnya. Jadi tidak hanya saat di sekolah atau saat memang betul-betul dari segala sisi. Begitu juga stunting, tidak hanya pembunuhan gizi saat anaknya sudah lahir, tapi bahkan dari sebelum lahir. Nah, itulah peran PKK. Di PKK itu semua lengkap, Bu, programnya. Programnya semua lengkap, dari kalau misalnya dari buat kekerasan wanita, bagaimana kehidupan keluarganya. Nah, kehidupan keluarganya juga penting. Apakah orang tuanya damai di rumah? Kan? Kalau misalnya apakah dia bahagia di rumah? Nah, itu kan bisa jadi contoh juga buat terus dikasih lagi penyuluhan, dikasih lagi sosialisasi, kader-kader PKK, sosialisasikan lagi ke bawah, ke rumah tangga, ke anak-anak yang muda-muda sampai yang dari SMP. Bahkan saya rasa bukan dari anak SMP ya, Bu ya. Dari anak masih kecil, anak saya TK sudah saya ajarkan daerah apa yang boleh dipegang, daerah mana yang tidak boleh dipegang, dan itu bukan cuma PKK. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan pun DP3A itu sudah menghayu-hayu. Ayo sekarang banyak kampanye anti kekerasan pada perempuan dan anak. Apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak harus dilakukan. Itu dari anak-anak, dari anak TK, SD, karena di Toli-Toli kebetulan ada anak SD yang sudah dilecehkan. Nah, itu yang membuat kita itu semakin semangat ya. Jadi anak-anak itu dari kecil apa kalau di sekolah jangan sendirian. Nanti kalau misalnya mau ke toilet itu diajarkan semua dari rumah. Jadi kita harus sosialisasi juga kepada ibu-ibunya. Kita kampanyekan kepada masyarakat supaya ibu di rumah itu tahu apa yang harus diajarkan kepada anak dan apa yang harus dicontohkan di rumah seperti itu. Iya, baik. Setelah Ibu Karolin, saya ke Ibu Puji nih selaku Sekretaris 2 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toli-Toli. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rusli sendiri. Bagaimana Ibu Puji peran dari DWP sendiri ini? Karena tadi katanya misalnya tuh di desa-desa ada yang namanya apa tuh yang disampaikan tadi, tapi hanya nama saja, orangnya tidak ada. Nah, gimana itu Ibu? Terima kasih buat Pak Rusli sudah kemarin menyebut tentang peran kami DWP di tingkat desa. Jadi kami begini ya Bu, untuk kondisi di Kabupaten Toli-Toli itu, Dharma Wanita masih ranahnya itu ada di kabupaten, kemudian di DWP OPD dan juga sampai di DWP kecamatan. Untuk hal-hal yang sifatnya ke desa berarti itu menjadi kewenangan DWP tingkat kecamatan. Kebetulan untuk mendukung program dan pelaksanaan kegiatan kami hingga tingkat ke desa, kami kemarin kebetulan ada event atau momen untuk bisa berkumpul dengan seluruh pengurus DWP mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Itu kami melaksanakan musyawarah kabupaten, yang dimana di situ salah satunya tentu membahas tentang tugas dan pokok dari masing-masing tingkatan DWP hingga ke desa. Sehingga untuk peran DWP di tingkat desa itu tentu menjadi tugas dari DWP tingkat kecamatan ya. Di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat secara umum di luar kepentingan kami sebagai anggota, itu tentunya diberikan ruang untuk kreativitas para anggota atau pengurus di setiap tingkatan disesuaikan dengan kondisi di daerahnya. Misalnya di suatu desa
ditemui banyaknya anak-anak yang kurang berpendidikan atau mungkin ibu-ibu yang kurang berdaya karena keterampilan kurang. Nah, itu bisa menjadi bahan dari tiap DWP di tingkatan tersebut untuk melakukan perbaikan maupun pembinaan di masyarakat, Bu. Jadi kalau yang untuk tingkat desa tadi, kami akan lebih perhatikan kembali itu dan menitipkan kondisi demikian yang kemungkinan terjadi juga di Kabupaten Toli-Toli kepada DWP tingkat kecamatan. Iya, baik. Saya ke Ibu Sinta Bowo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buah. Tadi kan Pak Rusli menyampaikan kalau hanya dari sektor pendidikan, tapi saya yakin bukan hanya dari sektor pendidikan saja sosialisasi itu dilakukan. Seperti apa, Ibu Sinta? Baik, ya, yang di Kota Palu, kalau terima sarannya sangat baik banget ya. Itu mulai benar tadi katakan Pak Rusli itu mulai dari kedua orang tua. Iya. Seperti itu. Jadi kami tim penggerak PKK Kabupaten insya Allah akan mengikuti saran. Nanti akan kami turun ke sekolah, ke kedua orang tuanya. Seperti itu. Iya, karena selain dari tim penggerak PKK yang action, yang melakukan, yang juga memberikan sosialisasi, tapi memang Ibu ya, peran dari orang tua, ayah dan ibu terhadap pendidikan anak itu luar biasa. Bagaimana misalnya anak-anak sudah dapat pendidikan yang baik di luar, tapi di dalam beda, mungkin orang tuanya malah sibuk main gadget, main media sosial, sehingga tidak ada lagi perhatian terhadap anak. Iya, makanya itu nanti insya Allah PKK kami akan sosialisasikan ke masyarakat, terutama orang tua. Seperti itu. Baru ke Iya, baik. Berarti selain anak-anak, orang tua juga ini harus dapat sosialisasi juga, Ibu ya, masukan-masukan begitu. Ya, jadi biar tempat kami di Kecamatan Bukal kan, Pak Ibu-ibu, nah kami itu Ibu. Iya. Tidak boleh dipegang. Seperti itu. Iya, baik. Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Tetap bersama Dialog Pagi dengan topik kami pagi ini mengenai perempuan berdaya Indonesia sejahtera. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak? Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh, Mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas? Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut? Ini loh, orang Masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya. Alah, Mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu. Wong dodolan orang esok ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Lah terus aku harus jualan di mana loh? Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan? RRI Digital
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Saleh! Ya Mbak, apa? Buang lagi sampah itu, Saleh. Yaudah ntar lah Mak. Kamu ini males banget sih, Saleh. Terus ini buang di mana Mak? Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh? Mak, banjir pula nanti rumah kita ini Mak. Udah banyak sampah di kali itu. Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh. Iya Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan? Orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah. Lama nyalain pemerintah mulu. Loh, memang kenyataannya kok. Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. Baik pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dalam Dialog Pagi Toli-Toli Buol Parigi Mautong untuk edisi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Saya Emi Darmoswito masih bersama tentunya Nyonya Sinta Bowo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, kemudian Nyonya Caroline Besar Bantilan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, Ibu Fuji Sekretaris 2 DWP Kabupaten Toli-Toli, dan juga Ibu Ramla Darise selaku aktivis perempuan yang sudah hadir di studio. Saya ke Ibu Ramla Darise selaku aktivis perempuan. Nah, setelah apa yang dilakukan oleh aktivis perempuan, bagaimana perkembangan perempuan-perempuan yang mungkin mengalami kekerasan, tidak mau bicara jika mengalami kekerasan dan lain sebagainya, seperti apa perkembangannya? Apakah ada kemajuan? Kemudian sudah banyak perempuan yang mau berbicara ketika mereka terluka. Iya. Sebelum saya jawab ini, saya bisa menanggapi dulu apa yang dikatakan Pak Rusli tadi. Oke, silakan Ibu. Oke, saya kebetulan dari 2004 sampai di tahun 2013 saya adalah anggota tim penggerak PKK Kelurahan Baru. Jadi memang saya pahami kalau apa yang tadi yang dikatakan Pak Rusli bahwa biasanya hanya nama, tapi orangnya tidak ada. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Jadi memang apa yang dikatakan Pak Rusli itu ya 75% ada benarnya, karena memang banyak yang seperti itu, cuma pasang nama tapi orangnya tidak pernah kelihatan. Jadi itu memang harus dari dalam diri kita. Apa mau kita untuk berbuat untuk orang banyak atau tidak? Apalagi perempuan-perempuan banyak kesibukan. Tetapi kalau memang dari hatinya ingin berbuat yang terbaik untuk daerah ini, untuk negara ini, setidaknya untuk rumah tangganya sendiri, apa yang kita dapat di tim penggerak PKK terus kita aplikasikan di rumah, insya Allah rumah kita akan sejahtera, rumah kita akan aman. Iya. Dan kalau tadi pertanyaan dari Mbak Emi terkait sekaligus closing dari Ibu ya karena waktu kita. Oke. Alhamdulillah banyak sudah perempuan-perempuan yang ingin bersuara, malah ada beberapa perempuan yang ingin bergabung dengan kita karena merasa terpanggil jiwanya dengan melihat kita istilahnya yang sudah tua-tua ya. Saya tahun depan ini sudah 54 tahun. Kelihatan masih 24 tahun Ibu. Tapi masih ingin berbuat yang terbaik untuk daerah kita.
Jadi banyak perempuan-perempuan yang sudah kita istilahnya kita sudah dampingi, kita sudah sampaikan, ayo silakan bersuara karena suara ibu akan berpengaruh untuk ibu-ibu yang lain. Di saat ibu sudah berani bersuara, mungkin perempuan-perempuan lain yang selama ini merasa tertekan dengan apa yang dia dapatkan, itu pasti juga akan bersuara. Jadi apa yang kita lakukan hari ini semata-mata hanya ingin berbuat agar perempuan-perempuan di luar sana bisa sama-sama dengan kita, bisa menikmati kehidupan yang nyaman, bisa menikmati kehidupan yang istilahnya bukan tertindas sih, tetapi tertekan. Karena beda tertekan dan tertindas. Kalau tertekan dia mau bersuara saja dia takut. Karena jadi seperti itu. Jadi banyak perempuan-perempuan alhamdulillah sudah mulai mampu untuk menyuarakan, mampu untuk mengambil tindakan apa yang dihadapi. Jadi ini yang terakhir yang kami sementara kami dampingi, saya tidak perlu sebutkan namanya. Jadi alhamdulillah beliau juga selama kita proses pendampingan beliau sudah melihat bahwa ternyata saya masih dihargai. Istilahnya dia beranggapan bahwa dia masih dihargai sebagai seorang perempuan, walaupun yang lain tidak pernah menganggap bahwa dia itu orang yang benar. Karena orang yang benar itu tidak ada orang yang benar sih, tidak ada orang yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya upaya kita untuk mensosialisasikan, mendampingi. Jadi kita bukan cuma hanya sosialisasi tapi dampingi bagaimana prosesnya, bagaimana kehidupan kita melihat apa perubahan yang dialami. Jadi kalau sebagai closing statement saya pagi ini, ayo perempuan-perempuan, mari kita bergandengan tangan, mari kita menyuarakan apa yang harusnya kita suarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Kabupaten Buol bersama Ibu Sinta Bowo. Di akhir kebersamaan kita, Ibu Sinta, apa yang ingin disampaikan terkait topik kita, perempuan berdaya Indonesia maju? Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya mengajak semua perempuan Kabupaten Buol, terutama ya, jangan takut. Jadi harus Jadi tadi Ibu tentang ayo kita menyuarakan aspirasi kita sebagai perempuan. Itu aja Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ibu Puji selaku Sekretaris 2 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toli-Toli. Closing statementnya Bu terkait dengan topik kita hari ini, silahkan. Ya, terima kasih. Kami tadi belum mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada DWP Kabupaten Toli-Toli untuk ikut hadir dalam dialog kita yang kali ini. Mohon izin ibu-ibu narasumber lainnya, saya mendapatkan pesan dari amanah dari Ibu Ketua kami, yaitu Ibu Hidayanti Muhammad Nur Masyur. Beliau adalah Ketua DWP Kabupaten Toli-Toli terpilih pada tanggal 26 Juli 2025 kemarin. Beliau menyampaikan salam hangat buat seluruh ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini dan juga tentunya teristimewa seluruh anggota Dharma Wanita Kabupaten Toli-Toli, baik di tingkatan kabupaten, OPD maupun hingga kecamatan yang mungkin sempat mendengarkan kegiatan kita pada hari ini. Beliau berpesan sekiranya semua tingkatan DWP dapat aktif menjalankan kegiatannya sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah diatur dalam ADART, kemudian menyusun program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di mana ibu-ibu berada dengan memperhatikan kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar, baik sosial dan melalui bidang sosial budaya, ekonomi maupun pendidikan. Dan tentunya ke depannya harapannya Dharma Wanita Kabupaten Toli-Toli mampu berkontribusi terhadap dukungan pelaksanaan program pemerintah sehingga kami benar-benar bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sebagai mitra Pemda dalam menyelesaikan semua
program-program pemerintah yang berkaitan tentunya dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baik, terima kasih Ibu Puji, dan yang terakhir tentunya Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, Ibu Karolin Besar Bantilan. Ibu Karolin, closing statement-nya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, silahkan. Iya, jadi topik hari ini kan perempuan berdaya, Indonesia maju. Iya, Indonesia jadi saya maju. lebih ke tidak ke spesifik ke apa gitu ya Bu ya. Jadi dari pribadi saya, dari PKK Toli-Toli, untuk para perempuan khususnya di Toli-Toli, ayo perempuan-perempuan sudah waktunya kita upgrade skillnya kita, upgrade pengetahuannya kita, supaya apa? Supaya kita ada nilainya. Di saat kita ada nilainya, disitulah peran pemerintah bahwa kita itu sudah berdaya, gitu. Jadi manfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah yang ada saat ini, manfaatkan media-media yang ada, jadikan pembelajaran agar wanita-wanita khususnya di Toli-Toli bisa menjadi wanita hebat, wanita berdaya, baik itu dalam keluarga, dalam menjadi peran sebagai seorang ibu, dan dalam peran pembangunan di masyarakat. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Karolin, kemudian juga Ibu Sinta Bowo, Ibu Fuji, dan Ibu Ramla Derise. Dan pendengar, tentunya sangat luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini, dan tentunya banyak sekali hal yang bisa kita petik dari perbincangan bersama narasumber-narasumber hebat yang sudah berbagi pemikiran, kemudian pengalaman, dan juga semangat pemberdayaan perempuan. Satu hal yang pasti, ketika perempuan diberdayakan, maka keluarga menjadi kuat, masyarakat makin tangguh, dan bangsa kita akan melangkah lebih maju menuju kesejahteraan. Yang juga perlu diingat pendengar, bahwa perempuan bukan hanya objek dari pembangunan, tetapi juga subjek perubahan. Mari kita dukung setiap langkah perempuan untuk berkarya, berdaya, dan menjadi agen perubahan positif dalam keluarga. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah setia menyimak dialog kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi inspirasi, kemudian juga menjadi motivasi juga bagi kita semuanya, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk saling mendukung menuju Indonesia lebih adil, lebih setara, dan sejahtera. Saya Emi Darmoswito pamit, sampai jumpa di program dialog berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa tetap tebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.